Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari LKS Intan Pariwara, tepatnya materi mengenai gerak parabola bagian penilaian harian. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, bagi adik-adik yang belum subscribe channel YouTube ini, silakan diklik dulu tombolnya dan jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih. Oke, kita langsung aja ya bahas soal yang pertama. Soal yang pertama ini adalah kecepatan debit air mancur setelah 2 detik dinyatakan sebesar 6I dikurang 2J meter per sekon. Jika percepatan rata-rata air mancur sebesar 9J meter per sekon kuadrat, kecepatan awal air mancur sebesar. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapa nilai dari V0-nya. Nah, untuk menghitung berapa V0-nya, di sini kita bisa menggunakan persamaan dari VT sama dengan ya. VT sama dengan V0 ditambah AT. Nah, dimana nanti untuk nilai dari VT-nya itu bisa kita ambil dari persamaan ini. Begitupun juga dengan nilai A-nya. Kalau nilai A jelas ya, kita pakai yang nilai 9. Sementara untuk yang VT-nya, ini dia ada 2 buah sumbu. Nah, jadi yang 6I itu dia menunjukkan kecepatan pada sumbu X, atau dengan kata lain ya, ini adalah VTX sebesar 6 meter per sekon. Sementara minus 2 ini menunjukkan nilai dari VTY ya, minus 2J. Jadi kalau I itu dia sumbu X, kalau J sumbu Y. Oke, paham ya? Nah, kemudian di sini ada angka 9 Joule per 9 Joule meter per sekon kuadrat. Nah, di sini kalau kita lihat dia hanya pada sumbu Y saja ya. Nah, kenapa? Karena di sini gerak parabola ya, itu kan dia mengalami pergerakan pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau pergerakan pada sumbu X, dia itu mengalami gerak yang namanya GLB atau gerak lurus beraturan. Nah, di mana gerak lurus beraturan ini dia punya kecepatan yang konstan atau tetap. Berarti percepatannya itu dia sama dengan 0. Nah, oleh sebab itu di sini nggak ada nilai untuk percepatan pada sumbu X-nya. Paham ya? Nah, sementara kalau pada sumbu Y, dia mengalami gerak GLBB. Kalau GLBB itu berarti ada nilai dari percepatannya, atau percepatannya tidak sama dengan 0. Oleh sebab itu, jadi kita nggak perlu lagi untuk menghitung berapa nilai kecepatan awal pada sumbu X-nya, atau V0X. Kenapa? Karena kecepatan awal ya, itu akan sama aja dengan kecepatan pada saat dia sudah bergerak sebesar 2 sekon, atau dengan kata lain V0x ya, itu besarnya sama dengan Vx. Sama dengan Vx yaitu sebesar 6i, karena dia mengalami gerak GLB atau gerak dengan kecepatan konstan. Nah, berarti kita tinggal mencari aja berapa kecepatan awal pada sumbu Y, sehingga persamaan ini ya, itu dia bisa menjadi VTY sama dengan V0Y ditambah AT. Nah, jadinya gini nih. Oke ya. Kemudian karena kita mencari V0Y, berarti persamaannya bisa diubah menjadi VTY dikurang AY dikali T. Masukinlah nilai VTY-nya yang ini, minus 2. Kemudian AY-nya yang ini berarti ya, T-nya 2 sekon. Lalu tinggal dikali aja, ini berarti dapatnya adalah minus 2 dikurang dengan 18. Nah, berarti minus 20. Sehingga ya, untuk kecepatan awal air mancur itu adalah 6I dikurang dengan 20J meter per sekon. Oke ya, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 5. Bima duduk di stasiun sambil mengamati kereta Argo Lawu yang berada di depannya. Kereta tersebut semula berada dalam keadaan berhenti,
lalu mulai bergerak dipercepat dengan persamaan vektor A sama dengan 2T ditambah 3 meter per sekon kuadrat. Kecepatan kereta saat T sama dengan 4 sekon menurut pengamatan Bima sebesar, nah di sini untuk menghitung ya berapa kecepatan kereta ya menurut Bima, kita bisa menggunakan persamaan V sama dengan integral dari A dt. Nah, kenapa? Karena di sini yang diketahui adalah A. Nah, jadi untuk menghitung V, apabila diketahui A, berarti A-nya itu harus diintegralkan terhadap T. Nah, jadi saya mau jelasin dulu ya gimana cara mengintegralkannya. Jadi gini, misalnya integral T pangkat 2 misalnya. T pangkat 2 ditambah 5. Nah, ditambah 5. Caranya adalah angka di sebelah sini itu kan 1 enggak sih? Cuman kan enggak ditulis. Berarti kita tulis saja 1. Oke. Nah, pangkatnya ini kan 2. 2 tambah 1 berapa? 3 kan? Nah, 3-nya kita tulis di bawah sini. Nah, kemudian pangkatnya juga sama, yang ini kita tambahin 3. Jadi, angka yang di sini dengan yang di bawah itu sama. Kemudian ditambah. Nah, karena diintegralkan ya, ini kan nggak ada 5-nya nih, nggak ada T-nya maksudnya. Berarti kita tambahin aja T-nya. Nah, jadi persamaannya adalah 1/3 T pangkat 3 tambah 5T. Itu cara mengintegralkan ya. Sekarang kita integralkan persamaan yang tadi. Kalau ini ya, kita masukin persamaan yang ini, dia kan menjadi seperti ini nih. Nah, caranya gini, saya jelasin dulu. 2T tambah 3, integralnya berarti 2 ya. 2 itu angka yang ini. Kemudian pangkat T ini adalah 1 kan. 1 tambah 1 berarti 2. 2/2 T pangkat 2 ditambah 3T. Nah, kemudian 2 bagi 2 kan 1, ya enggak? Berarti jadinya T pangkat 2 ditambah dengan 3T. Nah, jadi dari sini ya penjabarannya. Kemudian tinggal kita masukin aja T-nya sesuai dengan data dari soal, yaitu T-nya sebesar 4. Nah, ini saya jabarin lagi. 4 kuadrat itu adalah 16. Ini ke sini ya, berarti jadinya 16 ditambah 3 kali 4 berarti 12. Nah, 16 tambah 12 itu adalah 28 meter per sekon. Berarti jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 6. Seekor ikan koki berenang dengan persamaan V sama dengan 2 dikurang 0,3 T pangkat 2 cm per sekon. Kecepatan rata-rata ikan saat T sama dengan 1 sekon hingga T sama dengan 3 sekon adalah. Nah, jadi untuk menghitung berapa kecepatan rata-rata, kita bisa menggunakan persamaan delta R per delta T. Atau dengan kata lain, R2 dikurang R1 dibagi T2 dikurang dengan T1. Nah, untuk T2 dan T1-nya berarti yang ini ya. T2-nya 3 sekon, T1-nya adalah 1 sekon. Kemudian untuk R-nya ini kan belum ada, ya enggak? Nah, karena belum ada berarti harus kita hitung dulu. Nah, cara menghitung R-nya dengan mengintegralkan persamaan ini. Ya, jadinya berarti 2T dikurang 0,3/3 T pangkat 3. Kemudian yang ini dibagi, jadinya berarti 0,1 T pangkat 3. Nah, langkah yang selanjutnya adalah tinggal substitusi saja masing-masing nilai T ini ke persamaan ini.
Nah, yang pertama adalah sebagai T1, yaitu 1 sekon. Jadinya berarti 2 dikali 1 dikurang 0,1 dikali 1 pangkat 3. Nah, ini kan jadinya 2 kali 1, 2. Dikurang 0,1 dikali 1 pangkat 3. Berarti 0,1. Hasilnya adalah 1,9 cm. Nah, untuk selanjutnya yang T2. Nah, yang T2 berarti namanya adalah R2. Besarnya adalah 3 sekon ya. Nah, tinggal dimasukin aja. Jadinya berarti 2 kali 3 itu 6. Dikurang 3 pangkat 3 itu 27. Dikali 0,1 berarti 2,7. Nah, 6 ya dikurang dengan 2,7 itu adalah 3,3. Jadi hasilnya adalah 3,3 cm. Nah, barulah kita masukin ke persamaan yang tadi. Masukin ya masing-masing nilainya dan T-nya juga. Nah, dapatnya itu adalah 0,7 cm per sekon. Tapi di sini nggak ada ya. Adanya dia satuannya meter per sekon. Sementara hasilnya harusnya dalam cm per sekon. Kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Ini saya lupa ya nomor berapa. Soalnya adalah Ayu memukul bola golf dengan kelajuan awal 24 meter per sekon. Nah, kelajuan awal itu berarti V0. Kemudian bola golf tersebut mencapai tanah kembali pada jarak 28,8. Ini bisa dikatakan sebagai X max-nya atau jarak terjauh. Kemudian jika percepatan gravitasi berarti G ya. Sudut elevasi yang dibentuk bola golf terhadap tanah adalah yang ditanyakan adalah berapa nilai dari tetanya. Nah, untuk menghitung berapa teta, kita bisa gunakan persamaan X sama dengan V0 kuadrat sin 2 teta per G. Tinggal masukin nilai X-nya, kemudian V0-nya juga ya. Lalu dikuadratkan sin 2 teta dibagi G-nya 10. Lalu kali silang, dapatnya adalah 288, kemudian 24 dikuadratkan adalah 576. Kemudian sin 2 teta. Nah, ini tinggal dijadiin gini ya persamaannya. Sin 2 teta sin 2 teta sama dengan 288 dibagi 576 dibagi 576. Nah, jadinya adalah ke sini sin 2 teta sama dengan setengah. Nah, setengah itu sama dengan sin 30. Kemudian sin dengan sinnya dicoret aja, berarti tinggalnya 2 teta sama dengan 30 derajat. Nah, teta itu berarti 30 dibagi 2, ya kan? 30 derajat ya. 30 derajat dibagi 2. Berarti 15 derajat. Oke ya, semoga paham ya. Kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Ramli, Hasan, dan Dimas melempar lembing secara bersamaan dengan kecepatan awal yang sama, yaitu 10. Lembing dilemparkan agar mengenai target seperti gambar. Prediksi yang benar sesuai dengan gambar di atas adalah, nah jadi kalau kita baca statement dari S sampai dengan E, ini dia berbicara mengenai target ya. Jadi istilahnya peluru yang dilontarkan ini, lembing yang dilontarkan maksudnya apakah mengenai target atau enggak. Nah, mengenai target atau enggaknya itu tergantung dari jarak yang ditempuh oleh lembingnya, apakah sama dengan jarak yang udah disesuaikan dengan targetnya. Nah, dengan kata lain ya, berarti kita harus menghitung berapa jarak terjauh masing-masing ditempuh oleh Randi, Hasan, dan Dimas. Yang pertama kita hitung untuk yang Randi dulu. Nah, persamaannya sama seperti yang soal sebelumnya ya. Di sini langsung masukin aja V0-nya 10 dikuadratin sin 2, nah tetanya 60. Ini kita bahas Randi dulu.
Kemudian jadinya gini ya, saya jabarin 10 kuadrat berarti 100. Oke. 100 100 ya. Kemudian sin 2 dikali 60 berarti sin 120. Sin 120. Ini 120 ya. Sin 120 kemudian dibagi dengan 10. Nah, kemudian 0 dengan 0-nya dicoret, tinggallah 10. Nah, sin 120 itu adalah 0,86. Artinya jarak yang ditempuh adalah 8,6 meter ya. Sementara kalau kita lihat harusnya itu 7,6. Berarti dia pelurunya itu mendarat setelah target. Dengan kata lain tidak tepat di targetnya. Kita lanjut untuk menghitung Hasan dan Dimas ya. Hasan dulu deh dengan cara yang sama ya. Di sini saya langsung aja masukin tetanya ya. Saya jelasin yang tetanya 37. Nah, jadinya gini berarti sama dengan 100 sin 37 kali 2 berarti 74 ya. Sin 74 derajat dibagi dengan 10. Nah, ini dicoret 0-nya, tinggalnya berarti 10. Sin 74 adalah 0,96. Berarti X-nya adalah 9,6 meter ya. 10 dikali 0,96. Oke. Nah, kalau kita lihat untuk yang B ini, dia posisi targetnya juga sama. Yang ini. Nah, sama nih, dia 9,6 juga, ya kan? Yang tadi juga 9,6. Artinya, si Hasan itu dia tepat mengenai targetnya atau sasaran. Kemudian lanjut ke Dimas. Dimas ini dia 15 derajat ya. Nah, saya jabarin aja ya, langsung ya. Jadinya berarti 100 sin 30 derajat dibagi dengan 10. Nah, coret berarti tinggal 10 sin 30 kan. 10 dikali sin 30. 10 sin 30. Nah, sin 30 itu adalah 0,5. Berarti 10 dikali 0,5 adalah 5 meter. Nah, ini enggak sama ya, karena dia 11,2. Dengan kata lain, yang hanya mengenai target adalah si Hasan. Oke ya, paham ya? Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.